Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Rosmala dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Angkatan 24 kelas B Universitas Islam Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Langsung saja kita bahas. Di sini kita akan membahas tentang pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perancangan sistem komputer yang berhubungan langsung dengan programmer. Sedangkan organisasi komputer adalah bagaimana arsitektur itu diimplementasikan dalam bentuk nyata. Nah, di sini arsitektur mencakup hal-hal yang terlihat oleh pemrogram seperti set instruksi, rancangan memori, serta cara data yang diproses. Jadi, arsitektur bisa diibaratkan sebagai perancangan logis atau cetak biru dari sebuah komputer. Sedangkan organisasi di sini membahas aspek fisik, misalnya bagaimana sinyal kontrol bekerja, bagaimana data mengalir melalui bus, bagaimana register dibuat, dan bagaimana perangkat keras disusun agar komputer bisa berfungsi. Nah, jadi kesimpulan untuk arsitektur adalah rancangan konseptual, sementara organisasi adalah implementasi teknis dari rancangan itu. Selanjutnya adalah contoh arsitektur komputer. Di sini ada dua gambar. Yang pertama arsitektur x86 yang digunakan pada laptop dan PC. Sedangkan gambar yang di sini merupakan arsitektur ARM yang banyak dipakai pada smartphone. Nah, arsitektur yang ada gambar yang ada di sini mendefinisikan jenis instruksi, cara pengamalatan, dan kapasitas register. Misalnya prosesor Intel Core menggunakan x86 yang gambar ini, sedangkan prosesor pada iPhone atau Android menggunakan arsitektur ARM terdapat pada gambar ini. Oke, selanjutnya adalah contoh organisasi komputer. Contoh organisasi komputer dapat dilihat dari bagaimana komponen internal disusun. Misalnya pada prosesor modern ada penggunaan cache memori di antara CPU dan RAM agar lebih cepat. Adanya pipeline agar instruksi bisa dijalankan secara paralel, serta penggunaan controller untuk mengatur aliran data ke perangkat input-output. Nah, artinya di sini meskipun dua komputer memiliki arsitektur yang sama, organisasinya bisa berbeda. Contohnya laptop A dan laptop B sama-sama pakai arsitektur x86. Akan tetapi di sini organisasinya berbeda tergantung generasi prosesor dan teknologi yang digunakan. Kita lanjut ke slide pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada representasi data konversi desimal ke biner. Nah, di sini ada konversi 62 desimal ke biner. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini kita akan melakukan perhitungan pembagian, yang mana di sini kita melakukan pembagian 2. Jadi di sini 62 dibagi 2. Tapi ini cara melakukan pembagiannya ini diulang-ulang. Jadi diulang-ulang dari awal sampai akhir. Jadi di sini 62 dibagi 2, 31 dibagi 2, 15 dibagi 2, 7 dibagi 2, 3 dibagi 2, dan 1 dibagi 2. Nah, ini kan sampai 0, sisanya 1. Nah, jadi ini hasilnya, cara bacanya ini untuk hasil akhir dibaca dari bawah ke atas. Berarti di sini dari cara bacanya ini adalah 1111110. Jadi ini ditulis dari bawah ke atas. Nah,
Selanjutnya, nah di sini mengapa representasi mengapa itu biner? Nah, karena komputer menggunakan transistor yang hanya mengenal dua keadaan, yaitu on dan off. Dan sistem biner lebih sederhana untuk diimplementasikan pada rangkaian digital, serta biner lebih stabil terhadap noise dibandingkan sistem multilevel with 10 kondisi desimal. Nah, dengan sistem biner, perancangan komputer menjadi lebih sederhana, stabil, dan cepat. Dan itu alasan mengapa biner. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada diagram sederhana CPU. Di sini ada CU, ada ALU, ada register, ada bus. Nah, CU di sini mengatur jalannya instruksi, mengendalikan kerja ALU, register, dan bus. Nah, LU di sini melakukan perhitungan dengan operasi logika. Dan di sini ada register yang mana penyimpanan kecil dan cepat untuk data sementara. Dan bus di sini adalah jalur komunikasi antara bagian CPU dan memori atau data alamat serta kontrol. Nah, cara alur kerja di sini instruksi diambil oleh CU. Nah, CU di sini disimpan di register dan register dihitung di ALU, kemudian hasilnya kembali ke register dan dikirim keluar lewat bus. Nah, jadi di sini CU mengatur jalannya instruksi, LU menghitung register menyimpan data, sementara bus di sini menghubungkan ke semuanya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah alur eksekusi instruksi. Yang pertama, fetch, pengambilan instruksi. Yang kedua, decode, yaitu penerjemahan instruksi. Yang ketiga, execute, yaitu eksekusi instruksi. Dan yang keempat, store, penyimpanan hasil opsional. Nah, di sini yang pertama ini fetch. Nah, di sini CU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM, serta instruksi dimasukkan dalam register atau IR. Nah, selanjutnya nomor 2 ini adalah decode. Itu penerjemahan instruksi. CU menerjemahkan instruksi menjadi perintah yang bisa mengerti CPU dan menentukan data apa yang dibutuhkan dan operasi apa yang akan dilakukan. Nomor 3, execute. Itu eksekusi instruksi, yang mana ALU atau komponen CPU lain melakukan operasi sesuai instruksi, misalnya perhitungan, pemindahan data, atau pengambilan keputusan logika. Yang keempat ini yang terakhir adalah store, penyimpanan hasil opsional. Hasil eksekusi disimpan ke register atau ke memori utama. Jadi siklusnya yaitu fetch, decode, execute, dan store. Jadi berurut ya. Nah, selanjutnya kita ke slide pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada tabel ya, ada tabel yang mana di sini merupakan tabel memori. Di sini ada perbandingan register, SASE, RAM, ROM. Nah, di sini perbedaan yang pertama jenis memorinya register. Nah, fungsinya di sini penyimpanan sangat cepat di dalam CPU dan kecepatannya ini paling cepat untuk ukurannya beberapa bit, beberapa KB. Dan selanjutnya ini nomor 2, SASE. Itu penyimpanan, fungsinya ini penyimpanan data dan instruksi yang sering dipakai dan kecepatannya ini sangat cepat, lebih cepat dari RAM, ukurannya KB MB. Selanjutnya RAM atau main memory, fungsinya untuk menyimpan program dan data saat runtime dan kecepatannya ini cepat tapi lebih lambat dari SASE di sini.
ukurannya GB. Sedangkan ROM atau flash di sini fungsinya untuk menyimpan firmware atau permanen yang kecepatannya lebih lambat dari RAM dan ukurannya MB GB tergantung. Nah, jadi untuk tabel di sini bisa disimpulkan semakin kecil ukuran memori biasanya semakin cepat. Contohnya register ya. Contohnya ini register paling cepat tapi ukurannya paling kecil. Nah, selanjutnya di sini ada contoh sase memori meningkatkan performa. Nah, misalnya di sini, misalnya saat membuka aplikasi Microsoft Word, CPU sering memanggil data tertentu atau instruksi dasar program. Kalau harus selalu ambil dari RAM. Nah, di sini kalau harus selalu ambil dari RAM, di sini akan lambat. Selanjutnya dengan adanya di sini data yang sering dipakai itu langsung terjadi di CPU, maka akan jadi akses lebih cepat. Akibatnya aplikasi terasa lebih responsif dan komputer bekerja lebih efisien. Nah, untuk kesimpulannya di sini membuat aplikasi terasa lebih responsif dan komputer bekerja lebih efisien. Nah, selanjutnya, nah di sini ada diagram hierarki memori. Di sini paling atas ada register, terus chassis, terus main memory, terus hard disk. Nah, register di sini paling atas ada register, ukurannya paling kecil, tapi kecepatannya paling tinggi. Terus yang di sini, yang chassis ini lebih besar dari register, kecepatannya lebih rendah dibanding ini. Nah, terus di bawahnya di sini ada main memory. Nah, di sini kapasitasnya lebih besar lagi, tapi kecepatannya lebih rendah dibanding SAS. Dan yang paling bawah di sini ada hard disk yang kapasitasnya paling besar, tapi aksesnya paling lambat. Jadi kesimpulannya dari diagram hierarki memori, semakin ke atas memorinya semakin cepat, tapi semakin kecil ukurannya. Sedangkan jadi kesimpulannya di sini semakin ke atas memorinya semakin cepat, tapi semakin kecil warnanya. Sedangkan semakin ke bawah ukuran besarnya, tapi kecepatannya lebih lambat. Oke. Di sini sumbernya sudah saya terapkan di sini. Saya tulis sebagai daftar pustaka. Nah, oke. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Semoga penjelasan saya yang diberikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.